Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar pada hari ini dengan judul pengenalan Pandas untuk Data Science. Di mana kita langsung terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Farida Eskom Mkom sebagai dosen Teknik Informatika ITATS dan juga saya sendiri sebagai MC Raka Satria Putra dan dengan moderator Mbak Delita Yurita Fanani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pandas untuk data science. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa sih Pandas itu dan apa hubungannya dengan data science, wah ini pas banget buat ikut webinar ini. Karena ini puasa, teman-teman masih semangat kan? Aku berharapnya teman-teman bisa semangat untuk mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Untuk susunan acara kali ini, yang pertama ada pembukaan, dan yang kedua ada sambutan dari Kepala Jurusan Teknik Informatika ITATS, Bapak Andi Rahman, lalu disambungkan oleh narasumber untuk penjelasan materi, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada penutupan. Oke, langsung saja kita ke acaranya. Yang pertama kita akan mendapatkan sambutan dari Bapak Andi sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika ITATS. Kepada Bapak Andi Rahman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Raka. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore untuk para peserta kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jurusan Teknik Informatika mengadakan workshop yang kelima di Gasal 2021. Genap 2021. Kita udah mulai bulan Februari kemarin. Totalnya sebenarnya ada 6, hanya saya satu yang ada di kegiatan di tahun 2002 itu di bulan Januari. Di kegiatan yang kelima ini kita mengambil topik tentang data science, karena itu juga kemarin dari pool survei yang kita dapatkan bahwasannya para peserta ini menginginkan workshop untuk data science. Kebetulan hari ini pembicaranya adalah Bu Farida. Farida ini selain sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika, beliau juga profesional di data science. Kebetulan beliau juga lebih sering sebagai pembicara atau visiting lecturer di bidang data science. Dan kali ini data science tapi toolsnya kita pakai Pandas. Nanti teman-teman akan dikasih tutorial bagaimana Pandas ini bisa bermanfaat untuk data science. Harapan kami teman-teman bisa mengikuti semuanya dengan seksama, dengan baik, dan bisa mendapatkan informasi atau ilmu yang berguna nantinya untuk teman-teman semuanya. Begitu Mas Raka, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke moderator Mbak Delita untuk kegiatan hari ini. Untuk Mbak Delita, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih buat Mas Raka. Sebelumnya perkenalkan nama saya Delita Yurita Fanani sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Untuk pemateri pada webinar kali ini yaitu Ibu Farida Eskom Mkom. Beliau juga merupakan dosen jurusan Teknik Informatika di bidang kecerdasan buatan, serta Kepala Lab Rekayasa Perangkat Lunak, serta Profesional Data Science di Data Science Indonesia. Sebelumnya saya sapa dulu Ibu. Selamat siang Bu Farida. Halo, selamat siang Delita. Thank you ya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Boleh. Yuk, kita bisa mulai. Saya persilahkan. Wait ya. Saya coba untuk share screen dulu. Oke.
screen, manage presentasi. Kok nggak bisa ya? Oh, yang ini dulu. Yang ini bukan. Ya, presentasinya langsung ya. Yang mana? Ini. Nah, yang ini tadi langsung dia out. Oh gitu. Oh, ini. Oke. Mohon maaf karena tadi ada saran teknis dan juga sinyal lagi down. Mungkin di sini saya pertama nanti ini lebih banyak saya akan nunjukin gitu ya, bagaimana sih pemanfaatannya dalam pengolahan data. Jadi Pandas ini adalah salah satu library yang bisa kita gunakan ketika kita berhadapan dengan pengolahan data ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa langsung di GitHub. Jadi di GitHub saya di sini Farida 02, kemudian pilih yang Learn Data Science. Nah, nanti kalau sudah di Learn Data Science nanti kan muncul ya kayak gini. Nah, dipencet aja yang ini. Nah, setelah itu kita akan membahas yang di sini. Kenapa sekarang sudah di bagian fundamental Pandas? Karena sebelumnya itu ada materi juga webinar tentang pengenalan Python untuk data science. Nah, sekarang di sesi ini kita sama-sama akan coba untuk learning terkait pemanfaatan Pandasnya. Jadi nanti teman-teman tinggal diklik aja di sini fundamental Pandas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini kayak gini ya. Fundamental Pandas kan ada banyak nih. Jadi ini adalah saya buat gitu ya, dimana yang pertama kita masih pengenalan dulu, tapi nanti semoga waktunya cukup kita coba akan ke EDA. Jadi teman-teman kalau bisa dibayangin ya, sebenarnya pengolahan data science sendiri itu ilmu tentang data. Nah, kalau kita ngomong data itu macam-macam. Nggak cuman teks, nggak cuman number, tapi juga ada dia video, ada juga gambar, ada juga signal, voice. Nah, itu termasuk data. Nah, yang di sini yang saya contohkan nanti gimana kita ngolah data dalam bentuk teks ataupun numbering. Dan di sini salah satunya kalau kita pakai Python ya, kita pasti nemuin yang namanya library Pandas itu sendiri. Nah, EDA itu merupakan bagian dari proses pengolahan datanya. Jadi justru di EDA ini yang sangat penting. Kenapa? Kalau teman-teman udah sering lah dengar ya, sekarang kan data science lagi happening banget. Nah, lagi happening banget dan banyak banget sebenarnya perusahaan yang membutuhkan data talent atau yang kita sebut data scientist, ada yang kita sebut sebagai data analis, kemudian bisnis analis, ada bisnis intelligence, kemudian ada juga di situ machine learning engineer dan juga data engineer. So masing-masing itu punya scope sendiri-sendiri. Nah, dalam proses pengolahan data kita pasti hampir 70% ketika proses pengolahan itu dihabiskan waktunya untuk cleansing data atau data cleaning atau data cleansing. Kenapa sih harus dilakukan itu gitu ya? Karena satu, kalau kita masih belajar gitu ya di kampus atau kita belajar ikut sebuah course, pasti datanya itu dalam bentuk yang perfect. Nah, kalau kita di industri nggak bisa. Datanya macam-macam dan pasti dia dirty banget atau kotor banget. Nah, disitulah diperlukan
sebuah proses cleaning data. Cleaning data apakah ngebersihin datanya kotor itu yang kayak gimana? Jadi data yang dimaksud kotor, satu, dia datanya nggak standar. Contoh, kalau teman-teman misalkan ngisi form, kalau dia yang terbiasa yang ngisi rapi gitu, pasti lengkap. Ada yang dia tipikal ngisinya itu disingkat-singkat. Belum lagi ada sama-sama Surabaya tapi ditulisnya S-nya besar, S-nya kecil. Nah, itu penting banget sih. Itu perlu distandatin dulu. Karena kalau nggak distandatin, mesin itu akan membacanya itu sangat kesusahan. Beda sama manusia yang bisa langsung mengkategorikan, oh oke, ini maksudnya kota Surabaya gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih yang paling banyak dilakukan. Belum lagi data redundant, datanya tuh sama semua, walaupun isinya beda, oh ternyata konteksnya sama. Nah, itu perlu di clean-kan dulu. Belum lagi ada isian yang dia harusnya terisi nggak diisi kayak gitu. Nah, itu harus distandarin. Kenapa? Karena nantinya mesin nggak bisa menghasilkan sesuatu yang valid gitu ya, atau yang bagus. Nah, proses EDA inilah di sini dilakukan hal seperti itu. Fitur mana yang mau dipilih untuk kita menjawab hipotesa-hipotesa. Nah, kemudian yang untuk di nomor 3, indexing time series, ini sudah kita ngomong kalau dia datanya apa yang bisa kita lakukan ketika dia time series gitu ya. Apakah dia kategorikal atau yang seperti apa, sehingga kita membutuhkan untuk time seriesnya. Nah, artinya dalam pengolahan data yang paling penting adalah kita paham dulu datanya. Dan kedua itu yaitu data understanding dan business understanding. Jadi info aja buat teman-teman bahwa ketika nanti kalian sudah terjun ke dunia industri, yang paling harus sering dilakukan atau dipelajari adalah pahami dulu bisnis di tempat kalian bekerja. Yang dinamakan bisnis, waduh aku berarti harus belajar manajemen atau apa? Enggak. Tapi yang namanya ngolah data, atribut itu enggak seperti yang kita temui ya datanya ketika kita misalkan ngolah data waktu kuliah ataupun ketika skripsi gitu. Tapi kayak misalkan atribut-atribut tertentu, dia ada atributnya PG atau apa. Nah, itu harus dikonfirm ulang. Dan harus paham, alur bisnisnya apa. Karena sejujurnya pengolahan data itu fungsinya apa? Untuk meningkatkan revenue terhadap perusahaan. Jadi meningkatkan apa aja yang bisa mendorong percepatan dalam bisnisnya. Nah, kalau di government beda lagi. Kalau di government itu fungsinya buat apa? Penentuan kebijakan. Nah, maka mau nggak mau kalau dia ranahnya government, dilihat governmentnya yang apa, harus juga mempelajari bisnis modelnya kayak apa. Nah, itu penting. Itu penting. Apa yang dibutuhkan? Critical thinking. So, paling enggak teman-teman udah tahu. Nah, kalau udah, kita langsung buka di yang tadi ya, pilih pengenalan Pandas. Jadi di bagian yang nomor 1. Nah, sama kayak ini. Jadi saya bukanya double. It's okay. Saya tutup aja ya, salah satu. Namanya Pandas, sudah pengenalan Pandas. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, supaya saya nggak ngerasa ngomong sendiri nih, ini rata-rata dari mana aja? Atau berapa banyak sih yang udah kenal sama atau denger aja lah tentang data science? Ada yang mau ini nggak? Mau share nggak? Oke, mungkin nanti kali ya. Oke. Nah, sekarang kita di sini kita lihat bahwa apa sih Pandas itu gitu ya. Jadi kalau di sini Pandas itu merupakan library Python-nya. So, ketika teman-teman menggunakan tools Python, maka jangan lupa ada library yang dia bisa digunakan untuk menganalisa data. Nah, kenapa ini performanya tinggi? Sebenarnya di Python itu kita tidak perlu satu untuk mendefinisikan bahwa variabel tertentu itu dia tipe datanya apa. Kenapa? Karena luar biasanya Python sudah ngenalin gitu ya. Makanya ini sangat cocok sekali buat orang-orang ataupun siapapun yang mau mengenal tentang programming
kemudian yang mau belajar tentang pengolahan data gitu ya, tapi dia nggak punya basic IT, so bahasa Python itu sangat mudah banget untuk bisa diterapin. Nah, di sini ada kita kenal pandas. Nah, kita lihat ya di sini struktur datanya dengan banyak fungsi. Jadi label yang macam-macam, dia biasa digunakan untuk time series juga, operasional relasi gitu ya, dan juga tadi saya bilang biasanya memang dipakai kalau kita ketika data cleansing atau EDA. Nah, itu untuk apa? Data yang hilang. Jadi kita pengen tahu data apa sih sebenarnya yang belum ada atau segala macamnya dari dataset yang dimiliki. Kali ini kita akan belajar gimana caranya ngimpor dan mengekspor data. Kemudian ada metode statistik sama grafis, indexing dan sampling. Cuman di sini saya nggak akan terlalu dalam dulu untuk nerangin oke, sampling itu apa, indexing itu yang kayak gimana, tapi setidaknya nanti harapannya dari sini teman-teman bisa nerapin dulu. So teman-teman bisa di GitHub saya itu bisa di-download ataupun mungkin bisa untuk di-share dan ataupun di-start ya, atau di-clone. Jadi di-clone di GitHub-nya teman-teman juga bisa. Nah, kita lihat di sini yang pertama kali tentu harus kita import dulu library pandasnya. Sini ya, library pandasnya ini harus diimpor dulu. Nah, kalau sudah diimpor, ditulis saja pandas SPD. Nah, maksudnya SPD di sini tuh apa? Jadi ini hanya sebagai alias. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu panjang aja sih nulisnya gitu ya. Karena kalau terlalu panjang khawatirnya ada yang kurang. Maka di sini diberikan alias dari pandas sendiri, library-nya PD. Nah, ini adalah variabel dari dataset ini. Jadi nanti kalau teman-teman ngambil gitu ya, ngambil kan yang di sini ya, ambil di sini, ini biasanya bisa langsung jadi satu gitu ya, mau di download boleh gitu, ataupun di fork aja. Kan dia udah jadi satu, datasetnya sudah ada juga di sini. Nah ini, jadi usahakan datasetnya itu dalam satu pad, jangan sampai beda. Kalaupun beda misalkan ya nggak apa-apa, tapi harus ditulisin alamatnya di mana. Nah, kalau ini kan data aapl.csv, artinya apa? Dia ada di directory ini gitu. Saya belum buka ini ya, yang Python-nya. Saya pakai Anaconda, jadi nggak perlu khawatir, teman-teman bisa pakai yang ini, Anaconda-nya. Nanti bisa langsung kalau udah di-download, letakkan aja, tetap di-download misalkan, atau mau di directory yang beda boleh. Setelah itu tinggal dipanggil. Nah, kalau udah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita sudah import pandas ya, artinya kita menggunakan pandas, dimana nanti di sini untuk membaca dataset. Ya, jadi di sini fungsinya untuk membaca dataset. Datasetnya berupa CSV, maka dia akan membacanya. Oke, ini saya karena buka Anaconda-nya, it's okay. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita ingin lihat tipenya dari AAPL ini atau yang dataset yang akan kita pakai itu apa gitu. Nah, di sini langsung muncul, hebatnya itu sih. Jadi kalau teman-teman kalau pakai Python pengen tahu variabel ini tuh tipe datanya apa, tinggal tulis aja tipe, kemudian nama atributnya gitu ya, atau variabelnya gitu. Nah, kalau di sini dia tipenya untuk data frame ya, data frame. Kemudian kita bisa lihat di sini dia ada berapa baris, ada berapa kolom. Nah, ini untuk mengetahui ada berapa recordnya atau barisnya ya, dan juga kolomnya ada berapa. Oh, kolomnya ada 6. So kita lihat di sini kolomnya apa aja. Jadi ini untuk melihat atribut ataupun fitur-fitur ataupun variabel-variabel yang dimiliki oleh dataset. Nah, kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi benar ya, ada 6. So di sini berarti recordnya ada sekitar berapa dataset? Jumlah recordnya ada 6 ribuan. Nah, kita itu mau ngolah data ini, misalkan kayak gitu. Nah, kita lihat dulu tipe datanya untuk yang kolom itu apa. Nah, dia based on index. Jadi kalau teman-teman udah sering dengar ketika learning gitu ya tentang apa namanya matrix ataupun array gitu ya, pasti kan dia konsepnya adalah index, pun sama seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, sorry saya langsung ini ya, saya lihatkan untuk yang ketika kita pakai Anaconda teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal dipilih di sininya mau yang pakai apa, ada Jupyter Lab dan seterusnya. Kebetulan saya pakai yang ini, jadi saya tinggal launch aja, nanti akan muncul ya. Jadi nggak perlu khawatir, ini adalah tampilan yang GitHub. Apakah beda dengan nanti yang dibuka di Anaconda-nya atau dia framework untuk Python-nya? Enggak, sama seperti ini. Gimana caranya supaya muncul hasil? Kalau di sini itu tinggal shift enter. Jadi teman-teman kalau mau ngerunning dari awal, usahakan dari awal, jangan di tengah, karena kalau nggak gitu dia error. Kenapa? Karena dia pasti ngebacanya dari atas. Jadi kalau udah di situ, kalau udah di sini ya udah tinggal shift enter aja, nanti yang lainnya pasti running gitu ya. Udah. Nah, sekarang kita pengen tahu isinya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah isinya. Yang kita lihat di sini, kita pengen untuk yang indeks itu apa aja. Oh, ternyata dia juga nge-record detailnya. Sebenarnya ini tuh dataset apa sih? Ini adalah dataset terkait fluktuatif dari kayak saham kayak gitu. Jadi kita pengen tahu opennya berapa di sini ya. Jadi kalau teman-teman bingung untuk membaca dataset, nanti bisa dibuka aja datasetnya. Perhatikan di sini kolomnya. Di sini ketika open itu berapa, height-nya berapa, low-nya berapa, dia di close berapa. Nah, ini kan sebenarnya kalau teman-teman yang sekarang bergerak di bidang saham gitu ya, atau yang lagi happening banget tapi mulai pelan-pelan orang-orang pada agak takut karena terkait dengan hukum. Nah, itu mungkin salah satu ilmunya bagaimana kita mempelajari dari datanya. Nah, kayak gitu. Kalau sudah oke, itu tipe datanya yang untuk indeks itu adalah date time index. Kemudian kita lihat di sini kolom tertentu. Jadi kalau kita pengen tahu dia di close berapa, biasanya dia di sini adalah tanggalnya. Jadi tanggal berapa dia ini menampilkan ya, menampilkan kolom close-nya. Dan ini akan dia otomatis. Jadi cukup aja ditulis saja kolomnya apa. Ini adalah variabelnya yang tadi. Jadi kalau teman-teman bingung variabel yang mana, di atas sendiri. Nah, ini. Ya. Kita tulis aja variabelnya, kemudian apa yang kita ingin tampilkan. Nah, kalau ini dia menampilkan dataset yang khusus untuk kolom close-nya. Kita pengen tahu close-nya sampai berapa. Nah, apakah semua data? Ya udah, langsung aja ditulis gini. Jadi tidak ada kondisi tertentu kalau memang pengen melihat semua. Jadi cukup ditulis variabel tadi, kemudian nama fitur atau atribut yang mau ditampilkan, atau istilahnya paling gampang kalau tabel gitu ya, field. Nah, nama fieldnya apa? Jadi jangan bingung dengan sebutan fitur, variabel, ataupun ada yang bilang atribut juga. Nah, itu sama sih, cuman mungkin dalam penerapan ini kebanyakan yang dibilang adalah fitur ataupun variabel. Oke ya, kita lihat dia tuh sampai di mana, dia close sampai di sini. Panjangnya ini adalah panjang datasetnya, artinya jumlah recordnya ada berapa. Tipe datanya adalah float. Nah, saya nggak perlu lagi ya jelasin kenapa float ya.
Ini sampai yang terakhir berarti di 2008 bulan 10. Jadi datasetnya itu mulai tahun 1984 sampai di 2008. Oke, kalau sudah kita ingin tahu tipenya, seperti biasa kita tulis dulu tipenya. Jangan lupa variabel datasetnya ya, karena kita ingin tahu tipenya untuk kolom ataupun fitur clause ataupun atribut clause. Ya udah ditulis saja tipenya apa, series. Ya, tipenya series rata-rata gitu. Kalau kita pengen nampilkan open sama close, ya tinggal ditulis. Tapi perhatikan di sininya. Nah, ini kalau tadi dia kan cukup satu ya. Coba lihat yang atas. Nah, satu kan? Nah, kalau dia 2, maka dia akan 2. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul. Jangan lupa shift enter. Shift enter itu untuk istilahnya kayak oke, di run kayak gitu. Jadi enaknya kalau kita pakai ini Anaconda, terus habis itu di sini Anaconda dokumen, itu enaknya apa sih? Enaknya kita tiap selnya itu bisa untuk di run, atau kita coba ya untuk berapa nih. Nah, ini kebetulan saya sudah taruh di sini data mining, semoga di sini karena banyak banget. Nah, sama ya kayak yang itu, jadi jangan bingung, sama saja sebenarnya. Orang saya uploadnya dari sini, jadi nggak perlu bingung. Nah, ini tampilannya kalau teman-teman pakai Jupyter Notebook ya. Nah, nih oke. Ini tadi kalau kita pengen nampilin semuanya, kolomnya semua. Nah, kalau ini yang untuk close. Nah, ini tampilannya kalau pakai Jupyter Notebook. Enaknya apa? Kalau yang kalian masih mau belajar gitu ya, dan nantinya mau di-learning-kan ke orang lain, kalau pakai ini tuh enak. Kenapa? Kita nggak perlu bikinin PPT. Dari sini aja udah cukup gitu ya. Kita juga bisa bikin tulisan gitu ya, di atasnya. Nah, ini yang open dan close. Nah, kemudian lanjutnya. Nah, di sini mulai agak mikir sedikit, teman-teman. Di sini kita kenal dengan iLog. Jadi kalau kita index location, jadi kita menggunakan iLog ini fungsinya apa? Kita hanya nampilkan data tertentu. Jadi lokasinya di mana, kemudian dia atributnya apa aja. Jangan lupa pakai iLog. Nah, ini. Nah, ini tetap ditulis. Jadi dari dataset yang tadi ada itu atribut variabelnya apa, kan sudah disimpan dalam bentuk variabel. Kemudian udah gitu, jangan lupa titik, ini menunjukkan bahwa kita menggunakan iLog-nya jadi untuk penunjukan tertentu ya. Kalau di data structure itu ada kan yang kayak key-nya, salah satu keyword list-nya, nah kayak gitu ya. Jadi titik ini dia fungsinya untuk mengaktifkan untuk iLog ini di titik yang mana atau di atribut yang mana, jadi supaya lebih tepat. Nah, kita pengen nampilin, berarti di sini ya, 2 baris nih. Kalau ini berarti 2 baris atas atau bawah, bisa open mic. Kalau ini nampilkan 2 baris dari record datanya yang atas atau yang bawah. Gimana teman-teman? Nampilin yang atas atau bawah? Sorry, aku nggak bisa lihat kalau di chat karena tampilan saya udah langsung ini. So maybe you can unmute untuk speakernya, nyalain aja.
Ini untuk nampilin apa? Data yang dia 2 baris atas atau 2 baris bawah? Gimana? Oke, dia nampilin untuk yang paling atas. Nah, sekarang kalau kita hanya pengen, tapi kan kalau ini dia nampilkan semuanya, ya kan? Nampilkan semuanya. Ya, nah gimana caranya kita nggak mau nampilin semua? Kita mau nampilin khusus hanya untuk yang low, tapi cuman 2 aja. Nah, sama kayak ini, terus dilihat ini 2. Ya, 2 ini berarti dia, kalau kita ngomong yang untuk indexing juga ya, maka dia di titik ini. Kalau kita pengen nampilin hanya tertentu aja, ya seperti ini cara penulisannya. Dia nanti langsung muncul isinya. Jadi date ini akan otomatis, kemudian isi dari itu tadi ya, datasetnya. Karena kita udah hanya pengen nih nampilin yang low aja, ya udah berarti dia di kedua. Gimana caranya kalau kita pengen nampilkan yang lain? Nah, kalau ini, yang ini, coba ada yang bisa? Gimana kalau ini? Oke, aku kira mau share juga. Kenapa? Oh ya, masa nggak jalan sama sekali? Oh, sorry. Share screen saya jalan nggak? Oh, nggak jalan ya. Sorry. Oke, yang di sini share screen saya jalan nggak sekarang? Sekarang jalan. Oh, berarti yang tadi kalau pakai itu nggak jalan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke deh. Oke, thank you. Sorry ya. Ternyata apa yang saya lihat nggak jalan. Nah, ini maksudku. Oke, saya jelasin lagi deh. Ini untuk nampilin dia 2 dataset. Ini ya, 2 dataset. Yang ini tadi 2 baris paling atas. Dan ini adalah batasan untuk nampilin kolomnya. Jadi kolom low di sini. Ini adalah batasannya. Nah, dia hanya nampilin ini aja. Nah, kemudian kalau yang ini gimana? Dia nampilin apa? Kenapa di sini muncul low dan close? Ada yang tahu kah? Ini artinya apa? Ini 2, 4. Yang mau nampilin apa? Nah, ingat bahwa di sini kita kalau ngomong indexing gitu ya, tadi pastinya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah yang di sini untuk dia batas apa ya? Kayak batas yang mau ditampilin itu adalah indeks kedua dan kemudian 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang 4 ini itu adalah batas akhir. Jadi yang ini nggak dimunculin, tapi yang dimunculin adalah depannya. Maka atributnya yang akan dimunculin itu low dan close. Itu cara ngebacanya. Nah, kemudian, nah ini caranya kalau pengen tahu atributnya. Ya, 2, 4 ditulis aja di sini. Ini adalah indeks kedua dan kemudian indeks sebelum ke 4. Nah, itu dimunculin. Lalu dia nanti muncul hasilnya seperti ini.
Kalau ini gimana, teman-teman? Kalau ini gimana? Dia nampilin 5 record teratas atau terbawah? Lima record teratas. Nah, tapi kan karena di sini nggak ada yang dua ini kan nggak diberikan batasan, maka dia akan munculkan semua atribut ataupun fitur. Nah, gimana kalau mau nampilin yang bawah? Ya udah, tinggal aja di sini. Nih, -5. Ini kalau pakai iLog. Ya, kalau kita pakai iLog, maka dia akan munculin 5 dari yang terbawah. Nah, di sini ini dalam penerapannya nanti yang paling sering kita praktekin kalau kita mau ngambil satu pembuktian dari hipotesa atau pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Jadi alurnya kayak gitu. Ini penggunaannya kalau di Pandas. Nah, sekarang kalau menggunakan location-nya. Perhatikan ketika kita menggunakan untuk yang location-nya, itu berarti kita langsung menuju kepada datanya langsung ya. Jadi kita nggak perlu pakai indeksnya, tapi langsung ke lokasinya, artinya kita bisa recordnya atau isinya gitu ya. Konsepnya hampir sama sih, cuman yang di sini dia langsung munculkan data pada tanggal tertentu. Nah gitu, jadi ini tuh bisa kayak langsung baris gitu ya. Nah kan nantinya bakalan kita kalau di industri nggak mungkin datanya yang normal-normal gitu ya, ataupun terkait dengan relational database nggak ya, kita juga bisa yang NoSQL. Kalau kita kan belajar awal memang harus yang ditempuh adalah SQL dulu, karena nantinya kalau sudah kita memang benar-benar menggunakan tools big data, ingat tools big data, maka kita pasti kenal yang namanya NoSQL, di mana di situ penerapannya untuk datanya adalah kita sudah ngomong per barisnya, makanya lebih cepat karena datanya banyak juga kan. Jadi nggak mungkin kita masih terbatas di relasi terus, relational database itu secara komputasi kalau di industri juga efek gitu ya. Nah, gimana tulisannya? Kalau pakai location langsung ya udah ditulis aja, kita mau nampilin data pada tahun ini. Jadi mulai open, high, low, close sampai volumenya dan adjunction untuk close-nya itu berapa. Jadi benar-benar ditutupnya itu pada harga berapa, istilahnya kayak gitu. Nah ini, jadi dia langsung munculin. Nah kalau yang ini dia nampilin data pada tahun ini, dan juga tanggal pada tanggal ini sampai tanggal berapa. Udah nulisnya sama. Nah gimana kalau kita nampilin atribut tertentu? Nah ini kita nampilin dari dia atribut close sampai adjunction close, maka volume ikut. Tapi yang di sini kita lihat ininya, ini kenapa kok munculnya begini? Ada yang tahu nggak? Ini maksudnya apa? Kita bisa lihat ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa munculnya jadi begini? Kenapa jadi sebanyak ini? Ada yang tahu kalau depan itu fungsinya untuk apa? Beda ya sama yang tadi ya. Kalau yang teks ini ataupun sintak ini, dia berarti yang mana? Untuk yang date time-nya yang ini, dia perintahnya beda ya sama yang atas. Kalau yang ini apa artinya?
Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, kalau ini artinya tampilin semua data sampai sebelum setidaknya sampai tanggal 8 bulan 10 tahun 2008. Tapi hanya atribut tertentu atau fiturnya tertentu, yaitu dari close sampai junction close-nya. Maka dia muncul semuanya. Nah, ini 3 kolom. Ya kan, 3 kolom. Pun sama, yang bawah juga gitu. Nah, karena di sini tidak ada batasan, maka dia akan nampilkan dari sini sampai akhir. Kalau yang tadi karena udah diberikan batasan, kita mau nampilkan yang mana aja, maka dia pembacaannya akan berbeda. Ya, sama ya kayak yang lain ya. Tuh, ini juga. Jangan lupa kalau dia untuk yang 2 kayak gini harus ditampilin. Perhatikan juga di sini. Artinya di sini ya letaknya. Perhatikan letaknya. Di sini kan titik 2, setelah titik 2 baru ini. Kalau setelah titik 2 baru ini, maka dia munculin dia sampai yang terakhir di mana dan berapa jumlahnya. Nah, itu sih. Ini untuk yang tadi kalau kita pakai iLog ataupun mau pakai log. Sebenarnya lebih apa ya, biar lebih memahamin kalau teman-teman sambil nyoba sih. Jadi kayak tadi saya hanya pengen coba nampilkan dia boleh pakai iLog. Kalau nampilkan dia hanya untuk data yang tahun 2008, 2 dari bawah, tapi khusus untuk open sama close. Nah, nanti dicoba. Jadi teman-teman kalau mau lebih memahami ya, jadi better dicoba sendiri. Jadi supaya tahu fungsinya seperti apa sih ketika kita menggunakan iLog ataupun lognya. Nah, di sini kita pakai filter. Kalau pakai filter, kita bisa membuat dulu filternya. Kita pakai setiap apapun yang dituliskan gitu ya, itu disimpan dalam variabel. Oke, disimpan dalam variabel 5 terakhir. Maka di situ ditulis iLog min 5. Maka nantinya yang kita panggil cukup dari variabelnya aja, dia langsung bisa muncul kayak gini. Ini contoh ya, ini contoh. Ada memang orang supaya lebih gampang biasanya pakai tulisan variabelnya, boleh. Jadi nggak harus melulu variabel x, y, z, enggak. Karena kalau udah datanya sampai banyak dan kita nganalisis dengan cukup banyak gitu yang dianalisisnya, biasanya yang teringat supaya mengingatkan bahwa oke, ini tuh tentang apa gitu, biasanya ditulisin yang biasa atau gampang dia ingat. Kayak gini 5 terakhir, oh berarti ini adalah variabel untuk nampilin dataset apa. Kalau ini kan 5 terakhir dari dataset yang dimiliki, bayangin aja 6 ribuan data gitu ya, gimana kita bisa hafal. Dan nggak perlu juga sih ngafalin sebenarnya. Nah, kemudian kita mau bikin juga filter sendiri di atas 100 dari 5 terakhir. Nah, ini kalau ini logic. Jadi jangan salah bahwa kalau sudah di data itu logiknya yang dibutuhin. Jadi logical thinking, critical thinking dibutuhin. Nah, sejatinya mau pakai Python atau apa itu hanya tools. Sama lah ya, ketika kita kalau orang-orang informatika kan intinya semua itu hanya tools gitu ya. Tapi logiknya aja yang dibutuhin gitu ya. Pemahaman logik. Method itu juga logik. Nah, kita mau nampilin di sini 5 terakhir tapi yang di atas 100. Nah, gimana caranya? Ini. Jadi variabel 5 terakhir, kemudian di dalam kurungnya di atas 100-nya dipanggil. Maka nanti dia, perhatikan di sini adalah adjunction close-nya yang di atas 100.
Nah, dari dataset ini aja kita lihat nih, yang di atas 100 itu hanya ini, ya kan? Nah, maka ditulis di sini 5 terakhir, tapi yang di atas 100. Nah, akhirnya muncul ini. Muncul ini ya. Oke ya, asik ya, nggak susah. Nah, kemudian di sini ada untuk kita head and tail. Jadi kalau kita belajar data structure di situ di kayak link list, kan ada head, ada tailnya. Nah, di sini dipakai. Maka kenapa data structure itu penting? Karena nanti kaitannya dipakai di pengolahan data ataupun di database. Nah, sekarang baru kelihatan, oh ternyata di sini ya fungsinya gitu ya. Kepakainya itu pemahaman konsep data structure itu di mana? Di sini nantinya. Nah, di sini kita mau nampilin dari dataset itu adalah 5 teratas. Nah, ini yang muncul di sini, head 5. Jadi kalau nggak mau pakai iLook ya nggak apa-apa. Udah langsung aja ditulis di sini, kita bisa pakai salah satu fungsi dari head. Gitu. Nah, kalau yang ini, yang teratas tapi hanya 2, ya udah ditulis dalam kurung. Tulisannya 2 aja yang dimunculin. Itu ya, jadi pakai fungsi head-nya. Kalau yang untuk akhir ya udah ditulis aja tail-nya. Dan biasanya dia 5. Jadi kalau sudah pakai ini dalam dalam kurungnya nggak ada angkanya, dia langsung 5 terakhir. Kalau head tadi adalah 5 teratas, tail ini 5 yang paling bawah atau ekornya. Nah, kalau ini nampilin 3 dari yang paling bawah. Nih, 1, 2, 3 sampai di tanggal 10. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini kita untuk info. Jadi fungsinya info ini kita pengen tahu di data frame ini dia apa aja sih, mulai tipe datanya, terus sampai berapa panjang datanya gitu ya, atau lengthnya itu sampai berapa. Kita cukup tulisin info gitu aja, dia langsung munculin semuanya. Jadi atribut-atributnya ini masing-masing panjangnya berapa, kemudian tipe datanya apa, dan kondisi dia untuk bisa diterima di mesin itu apakah nol ataupun non nol. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa pakai ini info. Kemudian jangan lupa di sini kita juga bisa untuk yang data series. Jadi sebenarnya untuk low ini dia tipenya apa, kita bisa buatin variabel gitu ya, variabel khusus untuk mengetahui tipe low-nya kalau dia mengambil hanya tentang fitur low aja. Jadi kayak gini, rata-rata semuanya dalam bentuk series gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita udah berhubungan sama teks ya, numbering kan juga teks. Nah, itu rata-rata semuanya series. Makanya kenapa salah satunya kita pakai library pandas. Nah, kemudian di sini kita biasanya kalau secara deskriptif dulu gitu ya, itu kalau kita pengen tahu sebenarnya data kita ini ngomong apa sih. Ingat bahwa data sama grafik itu nggak ngomong apa-apa. Kok bisa, Bu? Iya, sebenarnya dia nggak ngomong apa-apa, tapi kenapa kita bisa tahu sebenarnya itu dari knowledge people-nya. Jadi grafik itu juga bisa benar, juga bisa. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa pakai untuk nampilin misalkan grafiknya dulu lah ya. Itu pakai apa? Matplotlib. Jadi di sini kita pakai atribut matplotlib. Di sini jangan lupa import. Jadi kalau kita sebenarnya enaknya ya, kalau kita pakai Anaconda itu nggak perlu install satu-satu. Jadi kalau sudah pakai Anaconda itu enaknya
semua library yang biasa digunakan dalam pengolahan data, kalau yang secara standar itu sudah ada semuanya di Anaconda. Ya, kalau apalagi di Jupyter Notebook, enaknya itu. Kalau enggak, ya nggak apa-apa sih, boleh aja. Tapi kita harus import satu-satu. Jadi harus kayak istilahnya kayak diinstal lah gitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi kita tinggal manggil aja. Kalau di sini tinggal manggil library-nya apa? matplotlib.pyplot. Nah, ini adalah nama library-nya. Jadi selain pandas tadi, udah kan? Jadi fungsinya tadi kalau yang untuk pandas tuh kita mau ngambil beberapa dataset dalam kondisi tertentu karena kita mau ngejawab case. Jadi case itu hipotesa pertanyaan awal, ada permasalahan apa, kira-kira ada pengaruh nggak ya dari sini. Nah, kita lihat datanya itu ada nggak yang bisa menjawab itu. Jadi tahapannya jangan sampai keliru. Jadi nggak melulu semuanya harus langsung machine learning, enggak. Kenapa? Sama aja kayak kita mau motong cabai kecil, tapi kita pakai golok. Nah, itu kan kayak apa ya? Kayak takes time banget gitu. Padahal yang kita lakukan, yang kita butuhkan nggak sampai sedalam itu. Atau kita melakukan proses machine learning biasa tapi pakai deep learning, kan nggak tepat. Nah, sama kayak gitu. Jadi pahami dulu datanya, kemudian permasalahannya apa, baru kita buat yang namanya research terkait pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, di situ Pandas membantu kita untuk lebih mempercepat aja. Oke, atribut mana aja ya sebelum kita melakukan kayak fitur selection dan seterusnya. Tapi kita lihat dulu keterkaitannya dulu. Kalau dia dalam jumlah atributnya banyak, nah baru kita pakai fitur selection. Tapi kalau hanya sedikit, nggak perlu. Jadi kita bisa lakukan secara deskriptif dulu. Nah, oke, itu Pandas kita bisa pakai. Nah, kemudian kita pengen tahu, nah kayak tampilan ini. Kita pengen tahu sebenarnya dia pergerakannya gimana ya. Nah, kan biasanya grafik. Ada yang suka mainan trading nggak? Nah, kalau mainan trading kan biasanya kita ngelihat datanya itu dia berhenti di titik mana, kemudian kita lihat dia up atau malah down. Nah, kayak gitu ya ilmunya. Nah, sebenarnya dari apa ya? Ilmunya kayak gini, ngebaca data. Emang bener ngebaca data. Nah, karena kita pengen tahu pergerakannya, maka kita bisa pakai untuk nampilin grafik. Kita bisa pakai yang di situ pyplotnya tadi atau matplotlib. Maka di sini kita panggil untuk apa? Untuk nampilkan dia yang close. Ini ya, kita udah buat duluan nih fungsi untuk ataupun variabel untuk menampilkan khusus tentang dataset close. Nah, udah ketahuan ini pergerakannya kayak gimana. Nah, apakah dari menampilkan gini cukup selesai? Sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi ini itu untuk nampilin ya gimana sih data ini fluktuatifnya kayak gimana sih, atau pola datanya seperti apa, kecenderungannya apa. Nah, ini dianalisis. Jadi ini kok bisa naik pada tahun ini kira-kira bulan berapa, dilihat lagi datanya tanggal berapa, itu ada kejadian apa. So itu kenapa makanya banyak banget teman-teman yang di dunia data science itu nggak cukup hanya belajar tentang satu ilmu satu ilmu mata kuliah atau mata pelajaran tertentu, satu bidang ilmu tertentu. Enggak, dia harus open minded karena dia harus melihat apa yang bisa mempengaruhi. Jadi apa yang mempengaruhi ini ke atas ataupun dia turun. Ini ada kejadian apa, apalagi kalau di dunia trading, dunia saham gitu ya juga. Dia harus tahu nih tentang politik ini berpengaruh nggak nanti terhadap kenaikan sahamnya. Maka kenapa saya bilang dibutuhkan open mind gitu. Jadi nggak bisa hanya dari data itu aja, tapi lihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini contohnya kayak gini. Kalau kita mau menggunakan ini ya. Kalau ini itu dia hanya kalau bisa dikatakan kayak tipe grafiknya aja. Tipe grafiknya, maka dilihat ya, beda loh. Beda kan? Nah, ini adalah tipe grafik. Banyak banget. Kalau tipe grafik banyak banget. Jadi nanti teman-teman nggak perlu ngafalin. Ada. Jadi cukup tinggal dicari aja. Di sini untuk info khusus untuk itu bisa.
Nah, kalau ini pakai Seaborn. Ini tadi yang pakai yang ini ya, yang atas. Kalau Seaborn bentuknya apa? Nah, bentuknya kayak gini. Tuh. Nah, ini kalau pakai Matplotlib. Lalu kalau pakai Pandas gimana? Bisa nggak? Bisa dong. Kayak gini. Ditulis dulu. Sama ya kayak tadi. AAPL dulu itu kan variabel untuk dataset. Kita nampilin dia khusus untuk pergerakan datanya sesuai recordnya, tapi khusus untuk yang fitur close-nya aja tinggal dot plot. Udah, dia langsung muncul sama. Jadi bisa dipilih yang mana. Tuh. Nah, kalau ini kita mau nampilin semuanya. Ya, kita mau nampilin semuanya dari record yang ada. Ya udah, kalau mau nampilin semua ya ini. Kita hanya pengen tahu, oke, ini berarti polanya ada kenaikan, ada penurunan, dan ada kenaikan yang cukup signifikan di tertentu. Nah, ini dilihat, dianalisis kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini sama. Nah, dia bisa nanti tinggal dikasihin di sini dia langsung muncul kayak legendanya ya, kayak gitu. Nah, kalau skala kita mainan skala, jadi supaya kelihatan pergerakannya. Nah, kita bisa pakai ini nih, plt dot y scale untuk lognya. Jadi untuk nampilin tinggal kita kasih kayak nanti di sini dia warnanya apa, B to blue, close itu untuk yang red, stylenya yang gimana, titik-titik atau garis. Nah, tinggal ditulis di sini legendnya bener apa enggak, kemudian untuk aksesnya gimana. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah cara ketika kita mau gunain grafik yang dimiliki oleh Pandas ataupun kita pakai library yang lain. Tapi yang paling penting apa? Yang tadi data frame. Jadi kita harus udah benar-benar mana yang mau dimunculin. Kita nggak mungkin akan bisa munculin datanya kayak begini gitu ya kalau nggak benar dulu, atau mau nampilin apa. Nah, itu harus tertentu dulu. Nah, ini kita nampilin dia dari 2001 sampai 2004 ya. Artinya nggak semua. Kalau yang atas tadi kan semuanya ya. Ini nggak tertentu aja, 2001 sampai 2004. Nah, dengan kondisi tertentu. Nah, udah langsung muncul dia. Oke. Ini adalah pengenalan Pandas yang bisa digunain atau teman-teman pelajarin. Tolong saya harap sih ada manfaat lah ya dari selama 1 jaman kita belajar tentang Pandas yang bisa dipakai gitu. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Delita, atau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat publik. Oke, ada yang raise hand juga tuh. Siapa ini? Ahmad Wahyu Satrio. Boleh dong. Baru kebaca ya. Oke, oh ini tadi jawaban-jawaban. Oke, sip. Tadi bisa di GitHub. Wait. Oke. GitHub saya ini ya.
kontaknya hari ini 02 di sini. Oke. Kenapa Wahyu di bagian iLog? Bisa open mic nggak apa-apa sih Wahyu. Oke, ya sambil nunggu yang untuk Wahyunya. Yang lain silakan. iLog-nya kenapa kah? Permisi Bu. Boleh. Tadi bagian yang iLog tadi ada yang min 5, ada yang 5. Tadi kalau yang min 5 itu langsung di bagian bawah gitu. Benar. Kalau 5 itu dari atas, kalau min 5 dari bawah gitu. Iya, benar banget. Udah Bu, itu aja Bu. Oke, Wahyu. Makasih ya. Iya Bu. Oke, yang lain mungkin bisa. Kalau nggak ada boleh saya kembali ke Mbak Delita gimana? Saya harapnya teman-teman bisa ini sih bisa dieksplor lagi karena itu dasar banget dan sekarang banyak banget sebenarnya Indonesia itu lagi butuh data talent dan teknologi talent. Dian, tadi Rasen, Syarifuddin, waduh alumni kita nih, langsung hilang, nggak ngetik. Oke, penjelasan mengenai roadmap menjadi data science. Oke, data scientist ya, data scientist atau data analis atau data engineer, Syarifuddin. Sambil nunggu ya. Oke, data scientist. Yang kalau ngomong roadmapnya, jadi seorang data scientist yang pertama mau nggak mau programming harus satu. Kemudian yang kedua statistik harus baca paper, harus suka baca paper. Karena dari situ kayak kalau kita ngomong metode gitu ya, kalau di industri itu sebenarnya metodenya nggak terlalu high banget, tapi mana yang paling efisien yang bisa diterapin. Nah kalau kita nyobain satu-satu gitu ya, metode ini cocok nggak dengan data yang ada di kita milikin gitu ya di industri, itu takes time. Nah makanya mau nggak mau harus baca paper. Satu, kemampuan untuk bagaimana dia menerapkan gitu ya. Karena dan kemudian machine learning. Machine learning di sini dia nggak hanya sekedar kita tahu akurasinya berapa, enggak. Tapi deployment machine learning itu yang perlu. Itu yang memang hampir di semuanya deployment machine learning di kampus hampir semua ya itu belum diajarkan. Kenapa? Karena satu, kita masih terbatas resource-nya macam kayak kita misalkan mau beli nih yang memang sudah terintegrasi gitu ya dengan sistem seperti kayak di industri. Jadi tapi itu bisa dipelajari waktu kita kerja. Jadi di industri itu bisa. Jadi yang pertama itu tadi programming mau nggak mau. Kenapa? Karena logical thinking-nya yang dibutuhin. Kemudian statistik dan matematik itu suka nggak suka nantinya ketika sudah menempuh di dunia data itu akan dengan sendirinya. Jadi kalau ada yang bilang ternyata susah ya untuk jadi data scientist, enggak, tergantung kita mau apa dulu.
Jadi mau nggak mau kita harus sering ngolah data dan juga dataset yang ada di industri. Kemudian pemahaman tentang bisnis dan data knowledge. Ini yang paling penting juga. Tadi saya sudah sebutin di atas. Jadi critical thinking kita dan juga pemahaman terkait datanya itu dibutuhin gimana kita bisa ngerti. Jadi contoh ini yang dipelajarin sama teman-teman DS ya. Ada beberapa teman-teman DS yang justru bukan dari informatik. Ada yang dia juga dari astronomi ITB. Kebetulan saya kenal gitu ya. Dia kerja di salah satu startup. Nah, itu ternyata teman-teman di bidang yang bukan informatika itu sekarang sudah ngolah data. Dan dia juga belajar programming. Pakai apa? Python. Dengan bahasa yang mudah. Sangat mudah gitu loh. Itu sih. Jadi yang dibutuhin itu tadi harus suka baca paper karena nanti dia nerapin itu. Jadi contohnya kayak di Gojek itu kan ada gimana estimasinya, kita bisa mengestimasi masakan yang dipesan itu mateng, terus habis itu baru diambil. Kalau dulu kan beda, ditungguin sama drivernya. Tapi karena ada pandemi, kemudian ada kebijakan dari pemerintah bagaimana jangan sampai menimbulkan kerumunan. Nah itu akhirnya data scientist-nya yang bekerja. Dia kerja sama mana. Kalau ada machine learning engineer, itu lebih enak. Dia bisa kerjasama dengan para machine learning engineer ini tadi. Oke, ini mana yang bisa diterapin. Nah, itu lebih oke. Rata-rata kayak gitu, Syarifuddin. Jadi roadmap-nya kayak gitu. Justru anak-anak DE ada yang dia awalnya DS, kemudian jadi DE juga bisa. Ternyata dia lebih kuat untuk di programmingnya. Kayak gitu sih. Jadi itu yang harus dimiliki sama seorang DS. Gimana Syarifuddin? Ngejawab nggak? Oke. Sambil nunggu. Oke, Nurul Iza. Perbedaan tentang data analis. Apakah perbedaan data analis? Oke, thank you Syarifuddin. Ya, Nurul Iza. Data analis itu yang harus dikuatin itu adalah SQL-nya dan data visualization. Ya, data analis itu yang harus dikuatin adalah SQL dan juga data visualization. Beda ya, kalau yang di data scientist ya tadi, data scientist rata-rata satu yang dia selain visualisasi juga, SQL juga, tapi paling banyak bagaimana dia bisa ngedeploy machine learning-nya di industri. Dan dia akan melihat karena tiap perusahaan beda, bisnis knowledge-nya beda, maka disesuaikan dengan kebutuhan di industrinya. Gitu ya, Iza. Nurul Iza. Semoga membantu ya. Oke, ada lagi kah yang lain? Saya masih nunggu tuh, ada yang ngetik. Sami-sami. Oke, masih nunggu Faiz. Yep, kalau mau nggak harus expert sih di situ, tapi setidaknya tahu tentang SQL-nya sih. Tergantung juga perusahaannya. Nah, Excel itu juga salah satu tools untuk kita ngolah data, tapi kan terbatas. Nah, kalau sudah datanya banyak, ya kita harus pakai yang lain. Gitu sih. Yep, betul. Google Data Studio itu salah satu kalau kita mau pakai ya dalam bentuk dia tampilan yang cukup bagus gitu ya, terus interaktif, kita bisa pakai Google Data Studio dan itu free. Kalau kita pakai Tableau memang ada yang free juga
asalkan kita student. Jadi nanti kita daftarnya itu pakai ini kayak KTM gitu ya, atau identitas mahasiswa. Kalau Google Data Studio itu benar-benar free sih, kita bisa pakai. Benar. Sip, sama-sama Pak Is. Oke. Ada yang lain? Oke, saya balikan ke Mbak Delita. Ya, terima kasih Bu Farida. Selanjutnya saya kembalikan ke MC buat masyarakat. Ya, terima kasih buat Mbak Delita. Mana nih teman-teman lagi ngikutin webinar pada kesempatan kali ini tentang pengenalan Pandas untuk data science. Wah, dari pertanyaan tadi itu menarik ya. Menguliknya itu tentang data analis sama data science. Kayaknya kalau udah berhubungan sama dua itu tuh kayak orang mikirnya kan, aduh susah nggak sih. Tapi ternyata setelah dijelasin sama Bu Farida, kita bisa tahu ternyata basic-basic dan apa aja yang perlu dipahami ketika kita mengambil data scientist atau data analis itu pasti dan jelas dan semua orang bisa mempelajari. Kan kita informatika pun juga bisa. Ini yang dibilang Bu Farida tadi saya pernah bertemu deh dari astronomi ITB itu ya Bu. Saya pernah bertemu itu. Dan kemarin juga sempat sharing sih sama yang bersangkutan dan ternyata seru banget belajar kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih belajar, apalagi lagi sedang menempuh pendidikan strata 1, dimanfaatin sebagus mungkin, sebaik mungkin supaya nanti kalau lulus itu bukan nggak dapat apa-apa. Jadi bisa ngembangin sesuai apa yang diinginkan teman. Oke, gimana? Kalau pertanyaan dari teman-teman tadi juga udah menarik, penjelasan dari Bu Farida ya sangat membantu sekali untuk teman-teman yang baru memulai pelajari Pandas untuk data science. Sudah, untuk teman-teman jangan lupa untuk melakukan absensi yang sudah dikirim Mbak Delita di grup di chat bersama publik itu. Untuk kegiatan hari ini saya selaku MC menutup acara ini. Apabila ada kesalahan kata perbuatan, kami semua izin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat-sehat ya, lancar puasanya. Terima kasih Bu. Sama Wahyu.